Shalom, selamat malam jemaat Tuhan. Kita bersyukur penyertaan Tuhan terus kita alami. Dan sebelum kita beristirahat, saya mengajak kita untuk menikmati hadirat Tuhan melalui renungan malam pada saat ini. Kita awali dengan mendengarkan sebuah pujian, Engkau Bapa yang mengasihi. Sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan Raja Wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik, Kau sungguh baik. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak Kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan Raja Wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik, Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik, Kau sungguh baik. Firman Tuhan akan kita dengarkan dari kitab Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai 8. Sebelum kita membaca, mari kita mohon tuntunan Tuhan, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, Engkau terus menyatakan penyertaan dan pertolongan dalam kehidupan kami. Kami ada hingga saat ini sebagai bukti kasih Tuhan yang terus kami alami dalam perjalanan hidup ini. Kau menuntun dan memberkati kehidupan kami sepanjang hari.
di mana kami diberi kesempatan untuk melaksanakan berbagai aktivitas, dan biarlah semua yang kami lakukan berkenan di hadapan Tuhan. Kami akan beristirahat ya Tuhan, kami terus berserah diri ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan terus menjaga kami. Dan sebelumnya kami rindu untuk menghadap Engkau, mendengarkan firman kebenaran-Mu. Kuasa Roh Kudus kiranya menolong kami, supaya firman ini boleh diberitakan dan sungguh menjadi bagian kehidupan kami. Berfirmanlah kepada kami bersedia mendengarkannya. Di dalam Kristus Yesus firman yang hidup, kami bersyukur kepadamu Bapa di surga. Amin. Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai ayat 8, demikian firman Tuhan. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelanah keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapa. Sahut Abraham, iya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Demikian kebenaran firman Tuhan yang menyapa kita pada malam hari ini. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan firman-Nya dan selalu rindu untuk melakukannya dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Tuhan yang menyediakan. Bapak Ibu saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, dalam menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kita semua, pernahkah kita meragukan akan kuasa Tuhan? Bisa jadi pernah kita meragukan kuasa Tuhan dalam kehidupan ini. Lalu dalam situasi atau dalam kondisi mana kita sebagai manusia sering meragukan kuasa Tuhan? Ya, kalau kita mau jujur mengakui bahwa kita meragukan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita ketika harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Kita mengharapkan kehidupan ini berjalan dengan normal, dengan baik. Tetapi yang kita temui, yang kita hadapi adalah onak dan duri. Kita berharap bahwa usaha, pekerjaan dan seluruh aktivitas kita akan berhasil. Tetapi dalam kenyataannya bahwa kegagalan yang terjadi. Nah, banyak orang dalam situasi yang seperti itu mulai meragukan kuasa Tuhan dalam kehidupannya. Dalam kondisi yang terjadi, mereka mulai bertanya, apakah Tuhan masih berpihak kepadanya? Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Abraham memperlihatkan sebuah keyakinan yang sungguh luar biasa melalui
pembacaan kita pada saat ini dari kitab Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai 8. Kita tahu bersama bahwa Abraham dikaruniai anak di usia yang senja, yakni ketika usia 100 tahun. Itu berarti bahwa kehadiran Ishak dalam kehidupan keluarga Abraham sangat menyukacitakan. Ya, bayangkan kalau dalam sebuah keluarga sangat merindukan kehadiran anak dan itu bisa terwujud, pasti sukacita luar biasa. Tetapi sebuah hal yang diperlihatkan dalam kisah ini bahwa ketika Ishak sudah mulai besar, apa yang Allah katakan kepada Abraham? Ya. Yang Allah katakan kepada Abraham ialah meminta supaya Ishak ini menjadi korban persembahan. Ya. Kita bisa membayangkan Bapak Ibu Saudara-saudara ketika firman Tuhan datang pada Abraham saat itu, apakah dia kira-kira tertidur atau dia nyenyak dalam tidur ketika Tuhan mengatakan bahwa ambil anakmu untuk dipersembahkan. Ya mungkin kalau Allah mengatakan bahwa ambillah domba tambun untuk dipersembahkan, bagi Abraham tidak jadi masalah. Ya. Tetapi yang Allah minta adalah Ishak, anaknya yang kehadirannya sangat dinantikan sebagai anak perjanjian. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, diperlihatkan bahwa ketika Allah menjumpai Abraham tidak menolak, Abraham tidak memberontak lalu mengatakan bahwa bukankah Ishak ini adalah anak perjanjian, kenapa saya harus mempersembahkan? Tetapi ia merespon, ia menjawab apa yang Allah perintahkan kepadanya. Lalu mereka pergi ke tempat yang Tuhan sudah tunjukkan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam ayatnya yang ke-8 semakin menegaskan, semakin memperlihatkan sebuah keyakinan iman bagi Abraham tentang pemeliharaan Allah dalam kehidupannya. Ayat 8 dikatakan, sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Nah, dalam situasi yang diperhadapkan oleh Abraham, ia sungguh meyakini, ia percaya, ia memiliki iman yang luar biasa bahwa Allah akan menyediakan apa yang ia butuhkan. Allah akan menyiapkan apa yang ia perlukan. Nah, ini menjadi sebuah tantangan dalam kehidupan beriman kita pada masa sekarang ini. Adakah kita terus percaya bahwa Tuhan menyediakan, Tuhan akan menyediakan dalam kehidupan ini? Tetapi tidak berarti bahwa kalau Tuhan menyediakan lalu kita bermasa bodoh. Kita tidak mau berusaha, kita tidak mau bekerja. Kepada kita diberikan hikmat dan kemampuan untuk berpikir bagaimana menyikapi, menjalani kehidupan ini dengan benar. Sehingga janji Tuhan akan dinyatakan bagi kita bahwa Ia akan menyediakan apa yang kita butuhkan. Dalam situasi pandemi COVID-19 ini ada banyak kecemasan yang terjadi dalam kehidupan kita, Tetapi percayakah juga kita bahwa ada banyak cara yang Tuhan nyatakan untuk menolong dan menyediakan apa yang kita butuhkan. Ya. Dan saya kira kita bisa renungkan sepanjang perjalanan kita hari ini. Mungkin ada yang mulai gelisah, mulai khawatir, cemas tentang bagaimana mencukupi kebutuhan hidup. Tetapi sungguh luar biasa Tuhan memelihara kita dan menolong kita sehingga kita dimungkinkan untuk menjalani kehidupan apa adanya dalam sebuah pengharapan kepada Tuhan. Karena itu jemaat Tuhan, saya terus mengajak kita untuk meneladani sikap iman yang ada pada diri Abraham. Abraham yang sejak semula ia dipanggil untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Tentu dalam perjalanan itu ia menemui berbagai tantangan, ia menemui berbagai persoalan, tetapi ia terus menghadapi semua itu dalam kekuatan iman kepada Tuhan.
Dan kiranya ini terus menjadi kekuatan dalam kehidupan ini untuk percaya bahwa Tuhan menjaga dan menuntun kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan sumber kehidupan kami datang bersyukur kepadamu. Kami sungguh merasakan bagaimana Engkau hadir menopang dan memberkati kehidupan kami. Bahkan terlebih bagaimana Engkau hadir menyapa kami dengan firman kebenaran-Mu yang terus menguatkan bahwa Engkau menyediakan apa yang kami butuhkan dalam hidup ini. Tetapi tentu bahwa Engkau pula berharap supaya kami dimungkinkan untuk menjalani kehidupan ini dalam hikmat yang benar kepada Tuhan. Ada banyak hal yang tidak kami mengerti tentang firman-Mu. Kami percaya kuasa Roh Kudus-Mu yang akan menyempurnakan dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan bahwa firman-Mu inilah akan menjadi penuntun dalam menjalani kehidupan yang Engkau anugerahkan. Karena itu kami berharap tumbuhkan kerinduan dalam hati kami masing-masing untuk semakin hari semakin mencintai kebenaran Tuhan. Kami bersyukur untuk hari yang boleh kami lewati saat ini, atas penyertaan dan pimpinan-Mu yang tidak berkesudahan dalam kehidupan kami. Dan biarlah itu terus berlanjut di masa-masa kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Bersyukur ya Tuhan untuk setiap kemurahan-Mu yang boleh kami alami selaku jemaat Tuhan. Bersyukur atas segala berkat-Mu yang terus melimpah dalam kehidupan kami. Berkat berupa kesehatan, berkat berupa pertambahan umur, berkat berupa kesembuhan dari penyakit, berkat berupa kesuksesan dalam pekerjaan ataupun pendidikan, bahkan berkat-berkat lain yang tak sanggup kami hitung satu persatu. Ajarkan kami untuk terus mensyukuri bahwa itu hanya mungkin terjadi karena Tuhan mengasihi kami. Kami terus berdoa kepadamu untuk berbagai pergumulan yang kami hadapi. Pergumulan karena sakit penyakit, pergumulan karena usia lanjut, pergumulan karena beban kehidupan, pergumulan karena pekerjaan, pendidikan, ataupun mungkin ketidakharmonisan dalam kehidupan rumah tangga. Kami terus membawa sepenuhnya kepada Tuhan bahwa kami menyadari Engkau punya banyak cara untuk menolong dan melepaskan kami dari setiap pergumulan. Namun di dalamnya yang dituntut adalah, adakah kami sungguh menyatakan ketaatan dan kesetiaan kami kepada Tuhan. Ya Bapa dalam kerajaan surga, persekutuan kami jemaat-Mu di tempat ini Engkau terus memberkati kami dalam menyatakan peran masing-masing, tanggung jawab yang Tuhan anugerahkan. Biarlah semua itu boleh kami nyatakan dengan benar. Kami hanyalah bejana tanah liat yang rapuh, tapi kami percaya bahwa apapun keberadaan kami, Engkau terus memperlengkapi kami untuk hal-hal yang baik sehingga kami mampu melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Karena itu biarlah kami saling mendukung satu dengan yang lain. Pelayanan yang telah direncanakan semuanya boleh berjalan dalam tuntunan kasih Tuhan. Dan terlebih Tuhan, kami berdoa kepadamu untuk pelaksanaan sidang majelis yang rencana akan dilaksanakan pada hari esok. Tuhan berkenan sehingga semuanya boleh mengambil bagian di dalamnya. Sekalipun dalam kondisi pandemi COVID-19, tapi kami percaya bahwa semangat dan sukacita bahkan pertolongan dari Tuhan akan terus mendorong hati kami untuk terus mengambil bagian dalam pelayanan-pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Sebelum kami beristirahat malam hari ini, kami terus membawa hidup kami kepadamu. Kau menjaga kami sehingga boleh terlewati dengan baik. Esok pagi kami boleh jelang bersama dengan Tuhan. Dan kami dimungkinkan untuk menjalani aktivitas sebagaimana Tuhan kehendaki. Dan sepanjang hari ini Tuhan, mungkin saja kami melakukan hal yang tidak berkenan, baik bagi sesama kami terlebih bagi Tuhan. Mohon ampun untuk semuanya itu. Dan ingatkan kami untuk terus melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan hidup kami sepenuhnya kepadamu. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Demikian ibadah kita. Terima kasih dan selamat malam untuk kita semua. Tuhan memberkati.